Saya kira cukup ya. Saya Pak Kris. Oh, sebentar, mohon maaf. Saya Ya, itu nggak setting di eh, speaker loh. Saya nggak di galeri sehingga saya nggak muncul ketika ada yang on mic gitu. Oke, silakan Bu Indri. iya, terima kasih. Terima kasih Pak Siamata untuk tampilannya. Begini Pak Kris, saya mau bertanya, mungkin juga bisa ditanggapi oleh Pak Siamata berkaitan dengan budaya. Budaya itu apakah budaya sekitar yang kita ambil atau juga bisa secara umum ya. Kalau lihat dari yang disampaikan oleh Pak Simarmata itu, nah contohnya ini kebetulan yang ditampilkan di share screen ini, contoh yang kelima. Nah itu berkaitan dengan budaya itu kalau nggak salah, nah dalam kegiatan pembelajaran literasi dan numerasi. Artinya budaya yang dimaksud ini eh, kegiatan ya Pak ya, bukan bukannya misalkan cengbeng nilainya apa, lalu mungkin dikaitkan dengan apa profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan core value ataupun dengan nilai keutamaan. Itu Pak yang saya mau bertanya karena di sini kalau nggak salah di atasnya ada kaitannya dengan budaya tapi campur dengan yang non budaya, artinya secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Maka seperti itu yang dimaksud supaya kami juga bisa sedikit meniru begitu. Kalau kami kesulitan mencari apa semua profil Pancasila yang dikaitkan dengan budaya. Mungkin menanggapi juga apa yang disampaikan tadi Bu Lasri berkaitan dengan budaya. Karena tidak, pesan saya juga tidak semua bisa masuk ke dalam core value ataupun ke dalam profil pajak Pancasila. Saya rasa itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Bu Indri sudah mengingatkan. Saya tadi juga akan menyoroti itu. Mohon maaf hanya saya luput untuk menyampaikannya. Jadi memang memang itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah mencermati bersama, saudara Bapak Ibu. Jadi Pak Simarmata artinya untuk kolom budaya itu tentu saja itu seperti yang sudah saya sampaikan dan jelaskan di awal kepada Ibu Lastri bahwa itu adalah cerminan core values, kemudian keutamaan, dan keutamaan itu disilangkan ataupun dikorelasikan dengan itu nilai dari keutamaan dari budaya apa seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan budaya adalah budaya daerah, budaya lokal yang di dalamnya ada nilai-nilai luhur itu. Nah, kalau misalnya itu budaya baik sekolah kaitan dengan kami sudah punya budaya salam sapa. Itu artinya itu masuk dalam dalam nilai-nilai keutamaan sekolah seperti itu. Maka kan kemudian di awal saya sampaikan bahwa kalau yang kami buat trinitas gitu kan antara budaya daerah ada di situ Nganggung, ada di situ Imlek, ada di situ kemudian Cengbeng, kemudian ada nilai-nilai spiritual gereja, plus nilai-nilai unggul sekolah, itu menjadi tiga unsur yang trinitas yang tidak bisa dipisahkan sehingga Tritunggal. Nah, di situ diambilkan, disarikanlah, kemudian muncul nilai-nilai core value. Core value kemudian itu diturunkan kembali menjadi keutamaan-keutamaan. Tentu saja keutamaan itu akan muncul dari tiga trinitas itu, dari trinitas itu sehingga kita muncul keutamaan satu keutamaan, maka kemudian di situ ada kolom budaya, tentu saja akan muncul secara otomatis. Oh, ternyata keutamaan ini muncul dari budaya ini, gitu. Jadi terima kasih Bu Indri, koreksi untuk Pak Simarmata bahwa budaya itu lebih pada mengacu pada budaya daerah dan nilai-nilai luhur budaya setempat seperti itu. Misalnya yang Pak Simarmata ada budaya apa di sana? Baik, berarti Pak Kris yang di situ itu uh, jenis budayanya ya, bukan Iya, kegiatannya ya. bukan kegiatannya. Artinya begini Pak, misalnya ada satu ambil keutamaan misalnya rendah hati. Nah, itu diambil dari budaya apa? Apakah budaya Tanjak itu ada nilai-nilai leluhur tentang rendah hati? Kalau memang itu diambil dari situ, maka rendah hati itu unsur budayanya adalah dari Tanjak misalnya, seperti itu, kurang lebih. Nah, jadi di sini kalau apa saya juga mengakui ini belum sempurna, masih ada Ya, yang ini. Jadi kalau kita menghubungkan ini misalnya ada 6 core value, kemudian ada poin-poin keutamaan sebagainya. Dari sekian poin-poin keutamaan ini kita menghubungkan budaya lokal dengan budaya. Iya, itu diambil dari budaya apa gitu.
muncul dari budaya apa? Nilai-nilai keutamaan itu diambil dari keluhuran budaya apa gitu. Oh gitu. Ya. Jadi saya berpikir begini, mungkin ada yang sesuai dengan nilai budaya yang kita angkat, tetapi ada mungkin juga nilai atau budaya yang sudah sering kita gunakan di sekolah ini, misalkan apa namanya, rendah hati misalnya ya, mungkin tidak jenis budaya yang kita lihatkan, tapi perilaku yang kita hidupi selama ini, bolehkah kita masukkan di sana? Nah, itu masuknya di kajian awal yang saya katakan kalau metode kami menggunakan metode Trinitas tadi, Pak. Begitu. Ya. Misalnya kalau di kami kan ada satu Trinitas itu unsur yang pertama adalah tentang nilai-nilai spiritual gereja. Kemudian nilai-nilai unggul, nilai-nilai yang dihidupi oleh para pendahulu di sekolah itu, budaya-budaya baik sekolah, itu kan masuk dalam satu unsur di sini. Kemudian salah satunya unsurnya adalah budaya. Kemudian itu menjadi satu unsur Trinitas, tapi kemudian kita coba dihibridasi gitu kan, disarikan sehingga muncullah yang namanya 3 nilai atau 4 nilai core value. Nah, dari core value itu kemudian diturunkan menjadi beberapa keutamaan. Otomatis ketika kita ambil satu keutamaan gitu, maka otomatis dia akan muncul yang namanya dari unsur budaya apa, seperti itu. Begitu, kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Sinomata. Jadi itu Bu Indri, artinya bahwa budaya memang yang kita akan tekankan. Kalau kemarin contoh yang diberikan oleh Mas Heri itu kan ketika project base kita kan akan diberikan contoh tentang mengkaji tentang Lawang Sewu, ya kan? Maka di situ akan muncul yang namanya profil pelajar Pancasila di bagian apa, kemudian keutamanya di bagian apa, nah sisi budayanya apa, nah budayanya kan di situ muncul gitu. Artinya bahwa setiap keutamaan itu harus ada budayanya. Kenapa? Ketika nanti kita berbicara tentang project base project based learning itu. Pak Kris. Ya. Berkaitan dengan budaya ini, apakah bisa diambil budaya yang notabene memang tidak terlalu familiar di sekolah, tetapi di daerah itu memang dimunculkan. Kira-kira boleh nggak? Tapi budaya itu ada, muncul. Ya, maksudnya budaya-budaya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung kan sebenarnya cukup banyak. Ya. Tetapi kan mungkin tidak terlalu istilahnya masuk ke unsur sekolah. Tetapi karena harus mengambil nilai-nilai itu, mungkin boleh jadi bahwa budaya-budaya itu bisa ditarik begitu Pak. Sehingga kan kalau yang kita tahu misalkan seperti yang familiar itu kan Cengbeng, Imlek, lalu Nganggung, tapi mungkin bisa jadi dari antara unsur itu misalkan tidak masuk atau belum masuk, lalu kita bisa coba cari budaya yang ada yang mungkin memang notabene itu tidak terlalu familiar dilaksanakan di sekolah, tapi bisa diambil untuk nilainya supaya bisa ada korelasi positif dengan keutamaan, kalau dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira bisa nggak itu ya Pak? Baik, jadi kalau menurut saya artinya bahwa budaya daerah, budaya lokal, budaya setempat itu yang dekat kekerabatannya dengan kita, artinya dengan sekolah, begitu. Walaupun itu di daerah Bangka, hanya kemudian ketika itu tidak muncul dan tidak menjadi unggul dan tidak ada korelasi dengan sekolah kita, tentu saja tidak diambil gitu. Misalnya begini Bu Indri, kita punya budaya perang ketupat. Iya. Ya kan? Nah, itu kan terlalu jauh. Itu kan terlalu jauh untuk diambil nilai-nilainya. Karena di sini kita tidak ada perang ketupat, yang ada di daerah mana? Iya, di Bangka. Tempilang. Iya, daerah Tempilang sana. Walaupun itu di daerah Bangka, tapi tetap di daerah Tempilang itu. Artinya jauh, tidak lekat dan tidak erat dan tidak dekat dengan keseharian di sekolah kita. Begitu, kurang lebih. Tapi kalaupun misalnya alternatif terakhir ketika kok budaya di tempat kita kok sepertinya tidak terlalu banyak yang bisa diambil nilai-nilainya ya, kok sedikit banget. Nah, diperluas untuk alternatif terakhir saya kira tidak masalah gitu kan. Tapi kemudian ketika yang dekat erat dengan kita
memenuhi, saya kira cukup. Jangan sampai kemudian nanti banyak budaya, kemudian malah bingung kita mau yang diutamakan yang mana. Kurang lebih seperti itu. Begitu Oh ya, iya Bu iya. Indri ya. Baik baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Indri. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Bowo, raise hand. Silakan Pak Bowo. Ya, terima kasih. Kalau tidak salah penangkapan saya bahwa yang kolom 1, 2, 3 itu asalnya dari naskah akademik. Iya. Ya, betul ya. Jadi kalau ingin menggali budaya, berarti di naskah akademiknya dari sanalah begitu ambilnya. Benar sekali Itu Pak yang Bowo. kemarin ya. Jadi Iya. sebenarnya kolom 1, 2, 3 ini asalnya dari naskah akademik. Ya, Budayanya benar apa yang sekali. kita ambil, keutamaan apa yang kita ambil, value yang kita ambil, kan begitu ya. Leres, betul sekali Jadi Pak. seperti itu berarti yang apa? Kalau yang kita bicarakan kan sudah melenceng dari yang kemarin apa ya? Kalau penangkapan saya. Jadi sebenarnya kolom 1, 2, 3 ini asalnya dari naskah akademik. Kalau pengen menggali yang lain-lain berarti harus naskah akademiknya diperbaiki. Direvisi. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Bowo memberikan inspirasi. Artinya memang mulai dari dokumen kurikulum ini, mulai dari bab pertama landasan kurikulum memang semuanya dari naskah akademik. Itu ya, dari naskah akademik. Maka penting itu bahwa naskah akademik kemudian kita integrasikan dalam landasan-landasan itu. Nah, kemudian benar yang disampaikan Pak Bowo bahwa untuk kolom 1, 2, 3 mulai dari core value, keutamaan dan budaya itu memang itu bab 5 kaitan dengan struktur teladan ini juga diambil dari naskah akademik. Sebenarnya sederhana sekali ketika kita sudah buat naskah akademik yang bab 5 itu tinggal copy paste saja gitu kan. Tapi kemudian ketika kita belum merasa ini ideal dan naskah akademik itu perlu kita coba gali kembali, saya kira juga tidak menutup kemungkinan untuk di naskah akademik kita kembangkan kembali, kemudian di dokumen kurikulum juga kita gali kembali, seperti itu. Benar sekali Pak Bowo, terima kasih. Baik, Suster, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Maka kemudian terima kasih luar biasa sekali. Kami persilahkan kepada, nah saya itu milihnya 2 suster ini. Suster yang mana ini? Karena tadi sudah mana? Sebenarnya sudah dari Yayasan Tunas Karya lah ya. Sekarang kemudian kita coba untuk ke Suster Luciana dari Bunga Mawar. Begitu ya Suster Luciana ya. Sebenarnya juga tidak sabar untuk kami sudah sampai bab 7 ini gitu ya Suster ya. Sudah siap nih susternya. Iya. Aduh. Saya ini harus mengaku dosen nih. Masalahnya ini lagi tadi ini setelah presentasi kemarin untuk naskah kurikulumnya belum ya, tapi lagi persiapan IHT ini. Iya, itu. Mohon maaf. Artinya bahwa salah satu materi yang akan kita sampaikan, kita meyakinkan kepada teman-teman untuk kita bergerak bersama, untuk bersedia bergerak bersama dan mengiyakan itu salah satunya adalah dokumen kurikulum ini, Suster. Ya. Ngaku dosa sama siapa, Suster? Sama Pak Kris. Justru saya harus mengaku dosa sama Suster ini. Sama kita semua. Jadi artinya begini Pak Kris, perkembangan tentang kurikulum yang sudah kami mulai dari tahap FGD kemarin sampai saat ini kami masih dalam tahap untuk sementara belum lanjut karena tadi itu kemarin saya kan lagi pertemuan dengan teman-teman yang bagian wilayah Kanisius, kemudian tadi kami bertemu merancang kegiatan untuk IHT hari tanggal 13, tapi kami sudah ubah jadwal, mungkin nanti akan kami sampaikan untuk tanggal 14. Karena IHT yang itu 4 hari ya, 4 hari sesuai dengan surat. Dan saya rasa untuk memang salah satu untuk materi IHT-nya kan yang nilai-nilai tadi ya.
Jadi itu persiapan yang sungguh luar biasa bagaimana merancang kegiatannya. Jadi tadi kami baru membentuk semacam panitia kecil, siapa yang akan menjadi narasumber, bagaimana kita membuat, siapa nanti yang menjadi notulannya, seperti apa persiapannya. Jadi kami baru tahap IHT karena pelaksanaannya sudah dekat besok. Hari Senin ya, hari Senin Pak Kris. Jadi mohon maaf untuk kali ini. Ya, seperti itu. Iya, Suster, tidak apa-apa, Suster. Yang pasti bahwa untuk dokumen kurikulum kan seperti yang sudah saya sampaikan di Iya, awal tadi, pemenuhan untuk organisasi kita tercinta, organisasi penggerak di bawah konsorsium Ismaya ini juga butuh yang namanya tagihan-tagihan berupa dokumen, itu pemenuhan iya. pertama. Yang kedua, ini justru penting untuk kita nanti modal FGD, apa namanya, IHT. Ya. Iya, IHT itu. Nah, kalau kita boleh ibaratkan, ini kan dulu ketika kita pertama kali, jadi ada fasilitator, ada instruktur, ada kepala sekolah, diyakinkan oleh para narasumber kita dan panitia kita untuk bahwa ini loh, kita akan bergerak dalam POP ini, meyakinkan kepada kita semua kan prosesnya sehingga akhirnya kita juga yakin. Nah, kemudian ini tugas kita semua, Suster, Bapak, Ibu, dan Pastor, untuk menerapkan apa yang sudah dilakukan panitia POP di awal dulu, hanya sekarang kita tugasnya kepada guru-guru kita untuk meyakinkan bahwa ini POP, kurikulum yang kita sudah buat, naskah akademinya sudah buat, ini jalan menuju sukses, ini jalan menuju kebenaran, kan seperti itu kurang lebih. Jadi itu Sister ya, mohon nanti segera selamat berjuang, apa namanya, segera diproses, ditindaklanjuti sehingga nanti untuk IHT sukses berjalan dengan baik. Amin, Suster ya. Ya, nanti mungkin dalam IHT kami itu sekalian nanti akan dibicarakan tentang keunggulan sekolah itu, keunggulan sekolah. Memang di Google Classroom itu batas penyerahan naskah kurikulumnya itu tanggal 24 Desember. Iya. Dan ya membutuhkan tenaga ekstra dan mudah-mudahan kita sampai pada titik itu. Luar biasa sekali, Suster. Perjalanan kita baru ini ya, belum nanti kita ketika sudah ke strategi implementasi, nah itu baru bicara tentang apa yang sudah dilakukan sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak. Itu yang mulai bab 6 itu kita nanti akan fokus di sana, begitu. Begitu, Suster, selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih. Ya, Bu Ini, saya tuh kepikiran dengan IHT. Terus selama kali hari ini tuh saya pikir saya bisa dapat banyak hal tentang isian dari naskah akademik ini. Karena ini juga ya kan kita bawa kan ke IHT nanti kan. Itu dia. Makanya itu jadi saya nggak tahu, saya masih pada bahasan bab 5, 6 kayak tadi juga mungkin dipaparkan oleh Bapak Ibu semua itu. Ya kita masih dalam proses juga kayaknya dalam 1-2 hari ini kita harus bereskan semua ini. Aduh, ngeri juga ya saya bayangkan ya. Padahal bab 6 itu bukannya belum tersentuh, kami sentuh tapi kami bingung nyentuhnya begitu. Sentuhannya mana yang pas begitu ya. Padahal nanti kami harus bicara di depan guru-guru. Nah, mungkin ada baiknya ini kan ada penegasan-penegasan yang bagi kami agak sedikit terang begitu ya. Karena ini kami masih redup-redup ini Bapak. Kami mau lihat dari mana begitu ya. Saya bingung nanti mau bicara dengan Bapak Ibu guru ini. Kami sendiri masih setengah mati di ujung-ujung. Mungkin gini, Suster, Bapak Ibu, artinya bahwa karena alur yang kita jalani adalah ini kita dokumen kurikulum. Nah, di luar konteks bahwa dokumen kurikulum nanti menjadi salah satu hal yang esensial ketika kita harus sampaikan kepada Bapak Ibu guru kita di IHT, itu tentu saja harus kita persiapkan dokumen kurikulum ini. Maka kemudian tadi saya sampaikan bahwa kita fokus di dokumen kurikulum dulu, karena itu akan menjadi materi yang esensi akan kita sampaikan di IHT. Kalau memang sudah konsepnya sudah sama, kemudian kita tinggal
menuangkan dalam dokumen kurikulum itu baik coretan-coretan, sumber-sumber, narasi-narasi, konsep-konsep, sehingga itu sudah akan menjadi dokumen kurikulum yang siap akan kita bawa ke IHT. Nah, setelah kita selesai, mungkin nanti sedikit banyak kita akan coba pahami bersama kaitan dengan IHT itu bagaimana. Tentu saja kan ketika kita dihadapkan pada satu surat, ada beberapa dari kita yang kemarin coba menghubungi saya, di mana materi IHT-nya Pak, di mana materi IHT-nya Mas. Nah, saya hanya sampaikan itu surat pemberitahuan itu bukan hanya 1-2 lembar, tapi 200 Ya, ada lembar. susun. Nah, itu dia, itu Ya. yang terjadi kan. Benar, Maka ada kan kemudian ada di set-setan situ di semua bawah itu. materinya. Memang ada beberapa dari rekan-rekan kita itu mereka beranggapan bahwa itu hanya 1 lembar pemberitahuan tentang 1/4 lembar. Ternyata itu ada 200 lembar, itu dia. 206 lembar kalau 206. Iya, iya, betul 206 ya, lembar. Ibu. Dan itu Luar biasa. mutiara yang tersembunyi di balik surat pemberitahuan IHT ya. Iya. Itu yang terjadi. Nah, mungkin itu Suster Bapak Ibu. Jadi kita lanjuti dulu untuk kurikulum. Kalaupun nanti sudah pemahaman konsep kita sama, baru nanti kita sedikit bersama-sama untuk saling menginspirasi kaitan bagaimana kita akan ber-IHT ya. Karena ini tugas bersama kita. Jangan sampai nanti ada di unit ini guru-guru bersorak-sorai dan ikut bersama dengan kita berjalan bersama, tapi ada juga beberapa sekolah yang mungkin bersungut-sungut untuk mengikuti kita semua. Itu kan akan menjadi suatu permasalahan nanti. Mungkin alurnya akan seperti itu, Bu Indri, Suster ya, Bapak Ibu ya. Ya. Baik, untuk Bu Indri mungkin dokumen kurikulumnya sudah pencapaian sudah sampai di mana? Ya, yang jelas yang tempo hari kami paparkan, nah itu agak stuck itu di strategi implementasi itu Pak. Di strategi implementasi. Iya, nah ini di strategi implementasi ini penjelasan Pak saya terus masih belum paham Pak. Saya harus nulis seperti apa begitulah, apakah hanya sekedar tulis sintak-sintaknya atau bagaimana. Makanya saya kalau Anda boleh lihat contoh Nah, itu dia. apa itu loh ya, saya bingung. Nah, itu kita saya belum mau isi di ketemu ya. Kita belum ketemu contohnya. Nah, Iya, jurus yang terakhir kalau kemudian Bu Indri belum sampai di sana, saya tadi berharap Suster Luciana akan menyampaikan, kemudian Bu Indri akan menyampaikan, kemudian yang terakhir saya masih menaruh harap put high expectation ya. Saya menaruh harapan yang tinggi untuk Suster Ansila ini akan menjadi prototipe-nya kita semua. Apakah sudah sampai di bab 7 gitu kan? Maka kemudian kami silakan kepada Suster Regina untuk menginspirasi kita semua. Suster, silakan Pak Bowo. Hari terputuskan. Tuh, cepat raise hand itu, Pak. Oh, Bu Indri, Pak, masih resen. Oh, bukan. Ada Bukan resen. yang tadi. Bukan yang Oh, yang tadi. tadi ya. Oh ya di. Oh, belum diturunkan ya. Oh iya, saya belum turun ya. Saya turunkan. Ya, turun dulu, Bu. Kita semangat kita. Silakan Suster. Pak Simar Mata. Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Wawan untuk Luar biasa Susternya kayak bakul jagung bakar loh. sengaja Pak. Suster ini kok kayak bakul jagung bakar loh, tinggal kipasnya gitu kan. Sengaja. Tadi waktu saya mendengar apa yang disampaikan Pak Wawan, bahwa ada kata kalau kerangka kurikulum ini sudah sampai di mana dikerjakan, sudah sejauh mana kita jalankan, itu adalah menuju jalan yang benar dan sukses. Tadi saya semakin menjadi sedikit berkipas-kipas itu karena kalau kurikulumnya sudah dijalankan, artinya sudah dibuat itu menuju pada jalan yang benar dan juga sukses. Jadi itu yang dikatakan Pak Wawan menambah semangat di dalam mengerjakan kerangka kurikulum tersebut. Yang sudah kami kerjakan dari yang kemarin sudah agak bertambah, tetapi sedikit sekali bertambahnya. Jadi kalian coba untuk sudah bersama-sama merumuskan untuk tujuan pembelajaran, juga untuk struktur teladannya. Jadi beberapa yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami buat,
nanti akan di-share-kan. Lalu mohon masukan dari Pak Wawan, Bapak Ibu dan Suster. Nanti kalau masih perlu disampaikan hal-hal tertentu untuk perkembangan dari kurikulum yang sudah coba kami buat dan belum kami godok, baru kami buat, kami diskusikan begitu. Maka kepada Ibu Dita, saya mohon bantuannya untuk bisa men-share yang sudah dipersiapkan. Silakan Ibu Dita. Baik, terima kasih Suster atas kesempatannya. Suara saya bisa terdengar? Ya. Ya, Bisa Oke. Ibu. Karena di tempat saya sinyalnya kurang bagus, nggak tahu hari ini nggak kayak biasanya. Mohon izin untuk share screen ya. Silakan Ibu. Sudah tampil Bapak Ibu Suster? Kamu? belum. Oh, sudah. Belum ya? Sudah. Sudah. Karena memang sinyalnya kurang. Oke. Bentar. Oke, untuk kurikulum waktu kita FGD sebenarnya juga sudah mulai kami buat. Tidak sama seperti yang dikatakan Suster, ada pertambahan tapi mungkin tidak terlalu banyak. Ini untuk landasan spiritual masih sama. Kami ambil dari naskah akademis berkaitan dengan 10 keutamaan yayasan dan juga sejarah singkat dan Santa Pelindung Sekolah. Maaf. Kemudian filosofisnya masih sama dari Ki Hajar Dewantara karena tokoh lokal belum kami temukan hingga saat ini. Kemudian sosioantropologis juga masih dari naskah akademis Makan Bedulang dan budaya Tionghoa yaitu Cengbeng. Ipteknya masih sama. Kami kemarin melihat dari kerangka yang dikirimkan Mas Heri. Di situ kami buat ini menyangkut dengan revolusi industri 4.0, kemudian persiapan juga untuk menuju era society 5.0 dan juga tentang cita-cita Indonesia emas pada 2045 nanti. Begitu. Psikologisnya ini kemarin yang disampaikan Pak Bowo dari Dale Hassam, ada beberapa hal terkait kurikulum berdasarkan beliau. Kemudian ini misi sekolah. Nah, ini yang tadi sempat kami tambahkan berkaitan dengan model kurikulum. Di sini kami hanya memilih dan menuliskan model kurikulum yang ada di modul 8. Nah, mungkin ini nanti bisa boleh diberikan masukan dari Suster, Bapak Ibu maupun Romo, kira-kira apakah perlu kami jabarkan atau seperti ini saja atau seperti apa. Kemudian untuk tujuan pendidikan ini kemarin juga sudah, hari ini kami tambahkan yang tujuan pembelajaran. Kami menggunakan taksonomi dari Bloom, ada 3 ranah yaitu kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. Gitu. Kemudian untuk di struktur teladan, nah ini mungkin yang tadi sedikit beberapa dari teman-teman kebingungan karena di sini awalnya memang budaya. Kemarin kami bertiga berdiskusi gimana kalau ternyata keutamaan ini diambilnya bukan dari budaya, tapi dari pelindung sekolah atau dari keutamaan yayasan. Maka kami bertiga memutuskan di bagian atas ini bukan lagi kebudayaan atau budaya yang ditaruh di sini, melainkan sumber keutamaan. Jadi bisa masuk pelindung sekolah, bisa masuk juga budaya itu sendiri, ataupun nantinya bisa masuk keutamaan Yayasan Tunas Karya. Nah, ini sama yang dikatakan Pak Bowo, sampai dengan profil pelajar Pancasila kami ambil dari naskah akademis. Di bagian SKL-nya saja yang ditambahkan, untuk yang pribadi religius, ini ada keutamaan kesetiaan dan beriman. Pada SKL-nya kami tekankan lebih banyak diaplikasikan di ranah afektif. Kemudian untuk pribadi yang adalah makhluk sosial, ada 4 keutamaan: menghormati orang lain, kekeluargaan, cinta kasih, dan komunikasi. Itu ranah lebih banyaknya juga masih di ranah afektif.
bagian komunikasinya di ranah kognitif, karena di sini nanti kami akan meningkatkan atau mengaplikasikan tentang bernalar kritis komunikasi pada saat pembelajaran, menyampaikan pendapat ataupun nanti berpresentasi pada saat pembelajaran. Jadi lebih ke kognitifnya. Kemudian yang ketiga itu pribadi dengan personality yang baik, sopan santun dan disiplin, lebih banyak akan kami implementasikan pada ranah psikomotorik. Yang terakhir pribadi mencintai alam, itu juga di psikomotorik. Begitu. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikatornya, nah ini tadi saya ngelihat beberapa presentasi dari Ibu dan Bapak, saya melihat kok kolom saya ada yang hilang satu. Ternyata bagian aspeknya terhapus mungkin, jadi kami jadi tidak fokus ke aspek, adanya yang 3 ini malah di bagian indikator baruan. Jadi terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya, karena dengan melihat kami juga jadi tahu, oh ternyata kami tadi menghapus satu aspek gitu kan, jadi bisa kami perbaiki nantinya. Di indikator untuk yang kesetiaan itu ada 3, setia kawan, melaksanakan tata tertib, dan taat waktu berdoa. Kemudian di berimannya, indikatornya adalah rajin berdoa, berdoa dengan benar, memimpin doa, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain, saling mengingatkan untuk berdoa. Nah ini yang core value kedua, pribadi adalah makhluk sosial, ada 4 tadi. Yang pertama menghormati orang lain, indikatornya adalah hormat pada orang yang lebih tua, kemudian menghargai sesama atau teman, ini kayaknya kurang, ini nanti diperbaiki. Kemudian yang ketiga saling membantu, yang keempat bergaul dengan semua teman tanpa sekat. Untuk kekeluargaan, peserta didik nanti mampu bekerja sama dengan orang lain, mengunjungi orang yang sedang sakit dan berduka, mengunjungi orang lain yang juga sedang bergembira. Yang ketiga adalah cinta kasih. Peserta didik mampu saling mengasihi dengan tulus, membantu tanpa pamrih, mau berbagi. Yang terakhir keempat, itu menyampaikan pendapat di depan umum, menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ini core value yang ketiga, pribadi dengan personality yang baik, ada 2, sopan santun. Di indikatornya, peserta didik nanti diharapkan sopan kepada orang lain, kemudian kehadirannya membawa sukacita, luas dalam pergaulan, senyum, sapa, dan salam. Untuk disiplinnya, hadir tepat waktu, taat pada peraturan, berpendirian teguh, mengatur waktu dengan bijak. Yang terakhir, value keempat, pribadi yang mencintai alam, keutamaannya adalah tanggung jawab, kemudian indikatornya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menjaga kebersihan lingkungan, menanggung risiko atas perbuatannya, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Nah, untuk bagian ke bawahnya, kami juga belum terlalu banyak ini, bahkan mungkin belum kami tulis di sini, baru ada di diskusi kecil kami bertiga, yang nantinya akan kami bicarakan kembali untuk kami tuangkan dalam naskah kurikulum kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Suster atau Pak Bowo ada tambahan lagi. Baik, terima kasih Ibu Dista, Ibu Dita ya, Ibu Dita. Ya. Baik. Ada yang mau menambahkan mungkin Pak Bowo, Suster? Pak Wawan. Yes, Suster. Kami kerjanya baru sampai di situ. Lalu kompetensi dasarnya juga belum kami kerjakan. Lalu di bawah-bawahnya itu ada desain dan implementasi sampai di bawah juga belum sampai. Jadi tadi kami itu setelah menentukan indikator itu mau menentukan kompetensi dasarnya itu, selain waktunya nggak cukup juga masih agak-agak rada dedel. Jadi belum sampai di situ. Itu Pak Wawan.
Baik, Suster, luar biasa sekali semangatnya bersama dengan tim sehingga sudah hampir mendarat di bab 6 ya. Luar biasa sekali. Eh, Pak. baik, Suster. Jadi yang pertama silakan nanti bersama dengan tim Suster untuk lebih dikerucutkan lagi sampai dengan bab berikutnya hal yang sama bahwa ini nanti akan menjadi hal yang esensial untuk kita sampaikan di IHT. Ini senjata kita ya. Kita bawa cangkul, kita bawa parang akan berkebun. Nah, ini apakah cangkul atau kan parangnya itu yang kita nggak tahu. Yang pasti ini adalah menjadi salah satu senjata kita bersama dengan guru-guru nanti itu. Nah, beberapa Suster, Pak Bowo dan juga Bu Dita ya. Kaitan dengan seperti yang saya sampaikan penjelasan kepada Pak Simar Mata tadi. Awalnya kami juga seperti itu. Wah, ini tentu saja budaya ini coba kami ganti kolomnya dengan sumber kajian atau sumber refleksi sehingga nilai keutamaan itu akan muncul mungkin ini dari nilai keutamaan, ini dari Santo Santa, kemudian ini dari budaya apa gitu kan yang Bu Dita tadi itu. Baik. Nah, di sini. Maka kemudian kan di sini kan sumber keutamaan ya. Ya. Nah, Atas kayaknya Pak, sebelahnya ya, Pak, di atas seperti langit. awalnya bahwa tim kami juga berpikir seperti itu. Hanya kemudian ketika kita terakhir kemudian coba pelajari dan mendalami lagi kaitan beberapa yang disampaikan oleh Pak Heri, Mas Heri kaitan dengan project based learning itu, maka di sini nilai keutamaan itu harus mencerminkan diambil dari budaya mana. Begitu. Maka yang saya konsepkan tadi ini menjadi beberapa hal bahwa nilai keutamaan itu di dalamnya juga sudah mungkin keutamaan dari budaya dari sekolah, kemudian dari nilai-nilai gereja yang kemudian muncul sebagai keutamaan. Nah, kemudian itu juga kajian dari budaya gitu kan. Maka ketika kemudian yang saya sampaikan tadi kepada Pak Simar Mata, ketika core value itu kemudian diturunkan ke dalam keutamaan, maka keutamaan itu juga harus muncul bahwa keutamaan ini diambil ataupun tercermin dalam budaya apa, seperti itu. Karena nanti kaitannya dengan bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam project based learning yang nanti pemenuhannya adalah pemenuhan tentang keutamaan, kemudian keutamaan tentang budaya, nilai-nilai pemenuhan nilai-nilai budaya, kemudian pemenuhan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan kemudian pemenuhan SKL dan sebagainya itu yang sama halnya dengan yang saya jelaskan kepada Pak Simar Mata. Mungkin itu sebagai koreksi nanti tambahan Suster nggih, Bu Dita sama Pak Bowo. Memang prosesnya seperti itu. Kemudian untuk kaitan dengan kompetensi dasar, kalau boleh agak ke bawah Bu Dita, mohon pada bagian yang di bawahnya kaitan dengan kompetensi indikator ya. Nah, di sini untuk indikator ataupun praksis moral itu kan peserta didik mampu hormat pada orang yang lebih tua. Sepertinya tidak masalah dengan itu, hanya kemudian apakah ini sudah dikaitkan dengan KKO baik dari Bloom ataupun dari Anderson ya. Peserta didik mampu kan tingkat kedalamannya kan ada di sana. Peserta didik mampu apa? Mampu mempraktekkan ataupun mampu menunjukkan ataupun mampu menarasikan. Nah itu. Nah ini kan peserta mampu, hanya mampu hormat gitu kan, mampu menghargai, mampu menunjukkan sikap hormat misalnya, mampu mendefinisikan sikap hormat misalnya. Itu. Jadi lebih penegasan ataupun penekanan bahwa untuk indikator keberhasilan ataupun indikator pencapaian ataupun yang kita kenal dengan kegiatan moral ataupun praksis moral itu tentu saja harus mengacu pada kata kerja operasional karena kan tuntutannya harus menggunakan bahasa pendidikan itu. Mungkin itu beberapa masukan Suster Bapak Ibu, silakan dilanjutkan perjuangannya kembali Suster, luar biasa semangat sekali Suster ini ya. Pak Wawan, mau tanya ya, gitu yang buat sumber keutamaan itu kan
ada makan bedulang dalam Ya. kurung yang lebih muda melayani yang Lebih tua, ya. Apakah dengan begitu sudah ada satu budayanya, lalu sudah intisari ditunjukkan di situ, atau masih harus dicari lagi satu yang khas dari untuk keutamaannya? Begini Suster, kalau pemahaman saya, jadi lebih pasnya kalau yang sumber keutamaan itu diganti dengan budaya. Oh ya. Begitu. Jadi kalau kita turunkan ke bawah, ke bagian lebih bawah kan di sini akan muncul keutamaan dari apa? Keutamaan dari apa? Nah, sebenarnya keutamaan-keutamaan sudah masuk ke kolom keutamaan. Asumsinya seperti itu. Kalau kita menggunakan tarik benang atau kita sinergikan atau kita iriskan menggunakan, kalau kami menggunakan terminologi trinitas itu kan, kita tarik benang merah antara tiga itu, maka muncullah nilai keutamaan itu. Maka keutamaan itu tentu saja ketika kita mau munculkan budayanya tentu saja akan muncul, oh keutamaan itu ternyata dalam sinkronisasi ataupun dalam irisan-irisan yang kita buat itu muncul dari budaya apa, seperti itu. Nah ini kan misalnya disiplin, ini kan keutamaan YTK, ya kan? Nah ini sebenarnya proses disiplin ini sudah di awal di KIK yang di kompetensi inti, atau ketika kita menganalisa bersama-sama, merefleksikan bersama untuk memunculkan keutamaan ini, begitu. Maka kemudian yang di sumber keutamaan ini diganti dengan budaya, sehingga disiplin itu kita cari unsur budaya apa yang mencerminkan bahwa itu disiplin itu muncul dari budaya apa, begitu. Tentu saja kan ada itu, dan masing-masing keutamaan itu juga harus ada unsur budaya yang dikedepankan, karena pendekatan kita kan pendekatan nilai budaya. Begitu. Begitu nggih, Sister nggih, Bu Dita? Nggih, terima kasih. Pak Simarmata, silakan. Baik, ada yang mau saya tanyakan, Pak. Yang pertama, jumlah KD ini itu kita lihat dari keutamaan gitu ya, Pak ya? Tentu saja, Pak. Dari keutamaan ini ya. Iya. Lalu pertanyaannya, apakah masing-masing keutamaan itu harus memiliki 3 aspek itu? Aspek kognitif, aspek afektif itu ya? Ya. Mohon maaf kalau kemarin dari format yang ada itu memang tiga-tiganya itu dituliskan, gitu kan? Silakan. Itu no box. Kalaupun tiga-tiganya untuk pemenuhan standar, silakan. Hanya kemudian kalau menurut saya ada beberapa keutamaan, ada beberapa KD yang itu tidak membutuhkan apa? Psikomotor gitu. Karena kan pemahaman ketika kita berdevosi gitu kan tentu saja tidak mengandalkan praktek bahwa di depan itu harus ini enggak, tapi lebih pada pemahaman dan nah gitu. Artinya silakan. Artinya bagaimana kita kalaupun kita menggunakan tiga aspek itu, saya kira juga tidak terlalu bermasalah gitu kan itu. Atau kalau baik ya Pak. Yang kedua Pak, satu lagi Pak, saya terus terang aja masih belum paham itu tentang, tadi mungkin ke atas dulu, tentang desain buku ini Pak. Di bawah. Desain buku ayah ini. Saya terus terang aja saya belum paham betul, kira-kira bisa dijelaskan lebih dalam Pak Kris? Baik, terima kasih Pak. Ini ya kaitan desain buku ya, mungkin nanti juga strategi implementasi, mungkin kita juga harus samakan persepsi. Artinya bahwa atau mungkin masih ada lagi sebelum kita buka apa namanya dialog bersama gitu. Untuk Romo Agus dari Santo Fransiskus, apakah ada sesuatu yang mungkin mau sampaikan sehingga kita semakin terinspirasi? Mas Wawan. Romo, masih dalam perjalanan, mohon maaf. Masih. Oke, baik. Kalau masih dalam perjalanan, ya tidak apa-apa. Semoga lancar, Romo ya. Kami berdiskusi bersama. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa Romo cermati gitu ya. Iya, Mas Wawan. Saya dengar. Baik. Terima kasih, Romo. Baik, Suster, Bapak Ibu. Jadi
untuk Bu Lastri, teman atau rekan dari Teping nggak ada ini ya? Hadir itu Pak, Ibu Ada. Laurencia. Oh, mohon maaf. Ibu Laurencia. Baik, Ibu Laurencia. Apakah bersama dengan kami? Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Sehat, Pak. Ya, baik. Nah, mohon maaf Ibu, mungkin kaitan dengan beberapa hal, rangkaian kegiatan, rangkaian alur kegiatan yang harus kita jalani bersama kaitan dengan program ini. Mungkin ada beberapa hal yang Ibu mau sampaikan, utamanya pada hari ini kita fokus pada pembahasan tentang naskah ataupun dokumen kurikulum. Kemudian asumsinya jika masih ada waktu, kita nanti akan saling menginspirasi kaitan dengan persiapan untuk IHT seperti itu. Mohon maaf, Silakan. Pak. Saya menggantikan kepala sekolah, Pak, karena kepala sekolah kami lagi cuti, Pak. Oke, baik begitu Ibu ya. Kalau memang seperti itu, jadi silakan ikuti prosesnya. Mohon untuk dicermati karena kita semua ini sedang saling menginspirasi. Jadi mudah-mudahan apa yang kami bicarakan itu benar-benar bahwa memberikan wawasan dan cakrawala yang lebih untuk kita semua. Gitu Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Siap, Pak. Jadi ya, baik Ibu. Sama-sama. Baik, menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan Pak Simarmata, jadi mungkin kita akan, saya mohon izin untuk share screen ya. Yang saya sharekan, ini Suster Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan kalau kita mungkin bukan dari awal, tapi kemudian kalau kita coba runtuh dari awal kembali, bahwa landasan kurikulum, spiritual, filosofis, sepertinya ini kan kita bisa ambil dari naskah akademik ya. Karena kan petunjuknya jelas ini, tentang psikologi pendidikan, teori belajar, nah ini kan ada petunjuknya semua ini. Jadi, saya mau katakan bahwa kerangka kurikulum ini sudah amat jelas petunjuknya. Dari bab pertama pun apa yang akan kita buat di sini, landasan ya. Ini kan ada refleksinya di sini, apa peta ini, kemudian landasan spiritual itu kan berisi core value, core value. nah semuanya sudah ada di sini semua. Jadi tinggal kita masukkan apa yang dimaui dari juknis ataupun petunjuk yang ada di kerangka kurikulum ini, tinggal kita ikuti saja seperti itu. Filosofi juga bisa didiskusikan apa yang dimaksud, berisi tentang penyiapan pembelajaran menyongsong bla 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 segala macam itu. Psikologis berisi tentang psikologi pendidikan, teori belajar kognitif dan seterusnya. Ini pun tinggal kita cari teori-teorinya gitu kan. Hanya jangan lupa karena ya Ibu. Pakai interupsi sebentar. Untuk psikologis ini, apakah ini semuanya kita masukkan atau hanya 1-2 saja Pak ya? Kalau yang kami buat, naskah kurikulum yang kami buat tuh, ini semuanya kami masukkan, teori kognitif, afektif, kognitif, behavior, itu kami masukkan semua. Apakah ini harus dimasukkan semua atau kita hanya ngambil 1-2 saja Pak ya? Iya, ini Bu, penjelasan. Makasih. Baik, sebelum kita lanjutkan pada berikutnya, terima kasih Bu Indri. Jadi, kalau pesan yang disampaikan oleh narasumber bahwa kerangka ini utamanya mulai dari bab 1 lah prinsipnya itu, kalau ditambah silakan, hanya kalau dikurangi sepertinya jangan, kan seperti itu. Kenapa seperti itu? Yang saya tangkap adalah bahwa landasan-landasan ini adalah media ataupun sarana bagi kita untuk berliterasi sebelum nanti kita menentukan model kurikulum, model pembelajaran sampai pada desain ataupun strategi implementasi. Jadi ini, maka kemudian sebenarnya kalau semakin banyak kajian, semakin banyak landasan, iptex pun itu akan semakin memperluas wawasan kita tentang pengambilan kebijakan. Oh ternyata kami akan cocok untuk mengambil model kurikulum yang seperti ini, gitu. Oh iya,
Ya, Jadi jadi artinya untuk psikologis ini semua ya Pak yang bisa kita masukkan ya. Jadi iya, teori-teori belajar iya. itu semuanya kita Semua masukkan nggak masalah ya. yang mungkin nanti akan membawa kita pada sebuah kebijakan bahwa kita menentukan kurikulum yang akan kita gunakan adalah ini. Maka kemudian teori belajar kognitif, behavioristik, Ya, konstruktivisme, neuroscience, kemudian ya, ada teori pembelajaran apa yang lainnya gitu kan. iya, Walaupun nanti ujung-ujungnya mungkin kita akan teori belajar iya, neuroscience gitu. iya, iya, Atau dalam kurikulum nanti justru juga akan beberapa yang gabungan. membawa pada metode pembelajaran yang akan dibawa oleh guru-guru di sekolah di dalam kelas itu tentang teori mengacu pada teori behavioristik misalnya. Ya, Artinya kan beberapa panduan, beberapa patokan di landasan ini yang sekiranya nanti akan dijadikan literasi bagi guru-guru kita untuk bagaimana mereka mendesain sebuah pembelajaran itu sebisa mungkin dimasukkan dulu dalam landasan ini, begitu. iya, baik. Terima kasih. Jadi Baik. semuanya bisa kita tambahkan ya. Ya, Psikologis boleh. tidak hanya satu dua saja yang Ya, mungkin diambil, tapi seluruhnya kita ambil begitu untuk ya, literasi boleh, kan Pak ya. boleh seperti itu. Hanya untuk pemilihannya nanti apakah menggunakan bisa elektik ya, metode Ya, model kurikulum bisa elektik. Yang pasti pilih penggabungan tapi dengan kolaborasi, dengan melalui diskusi, dan dengan melalui kajian seperti itu. ya, ya. Nah, misalnya yang saya sampaikan tadi untuk landasan iptek, misalnya kita mengambil landasan iptek tentang generasi Z juga tidak masalah, gitu kan? Karena itu akan membawa pada warna pembelajaran di sana, apakah menggunakan blended learning, yang di blended itu apanya, apakah metode online dan offline itu, ataukah materi-materi yang di blended itu akan benar-benar dalam landasan ini akan membawa arah kemana kita akan kurikulum dibawa kemana kurikulum kita akan nanti. Ya, Begitu. baik, terima kasih Pak. Baik. Itu jadi rumusan misi visi sekolah ini sudah ada penjelasannya di sini, budaya, nilai pendidikan, karakter, spiritual, mengaji dan landasan misi yayasan, contohnya misi PUP. Nah, ini sudah artinya bahwa semuanya sudah lengkap di sana, nanti kita tinggal ngikutin apa yang ada di petunjuk. Luar biasa sekali, baik budi, baik hati dan rajin menabung para narasumber kita ini Bapak Ibu dan Suster. Artinya untuk membuat kerangka kurikulum pun bukan hanya disajikan kerangkanya saja, tapi kemudian petunjuk-petunjuk untuk masing-masing bab dan subbab itu sudah ditentukan petunjuknya, sudah diberikan petunjuknya kepada kita semua. Jadi sudah ada di sana semua. Model kurikulum juga di sini model kurikulum kan, nah ini bahkan sumbernya pun dikasih alternatif, lihat modul 8. Nah, tinggal copy paste di situ, copy paste di sini. Hanya kemudian jangan lupa nanti citasi, catatan kaki, daftar pustaka untuk membuat karya dokumen kita ini menjadi dokumen yang ilmiah gitu. Bab 3, tujuan pendidikan pun sudah diuraikan Bapak Ibu, Suster. Tujuan pendidikan dalam gereja Katolik itu aims ya, tujuan pendidikan secara nasional itu aims, itu kan, yang tujuan pendidikan sekolah ini kalau boleh diartikan ini adalah goal gitu kan. Kemudian tujuan pembelajaran pada masing-masing guru mata pelajaran yang akan dibawa dalam RPP nanti itu adalah objektif di RPP seperti itu. Ini sudah ada semua kok. Tujuan pendidikan nasional UUD 45, UUD, nah tinggal kita tambahkan saja narasi-narasi dari mana, jangan lupa citasinya gitu. Tujuan pendidikan sekolah. Nah, ini kan dari visi dan misi petunjukkan seperti itu, tinggal kita masukkan semua. Nah, kemudian struktur mata pelajaran teladan. Nah, ini kan tinggal kita copy paste dari naskah akademik, dan di sini sudah ada ini. Sudah ada petunjuk-petunjuknya bahwa struktur mata teladan ini diambil dari naskah akademik karena kan berisi dengan KI ataupun berisi tentang nilai-nilai karakter, nilai-nilai sikap dalam naskah akademik, core values itu gitu. Pak Kris, bentar Pak Kris. Ya, silakan Pak Simarmata. Petunjuk-petunjuk yang ada di setiap bab ini, materi-materi pengantarnya itu bisa kita adopsi, tinggal menambah lagi atau harus kita ganti total? Silakan Pak, artinya bahwa kalaupun ini mau dia, misalnya ini ya Pak Simarmata ya, kaitan dengan mana? Nah, ini yang modul 8 ini, kan semua ada di sana itu tentang model kurikulum. Itu ada 5, dari segi apanya ada 5 kalau nggak salah, kemudian 5 itu dibagi dalam kategori dan karakteristik yang berbeda, itu ada menjadi di breakdown menjadi beberapa model gitu kan.
Silakan kalau mau dari situ silakan. Kalaupun itu sekiranya sekolah sepertinya kok ini akan banyak angan-angan kami bahwa sekolah kami akan banyak referensi kurikulum yang akan model kurikulum yang akan kami masukkan karena Bapak Ibu amat sangat luar biasa variasinya, dinamikanya sehingga mereka butuh literasi tentang model kurikulum sehingga mereka bisa leluasa untuk mengambil. Silakan. Begitu Pak Simarmata. Yang pasti yang para narasumber sampaikan bahwa kalau mau ditambahkan silakan, tapi kalau dikurangi upayakan jangan, gitu kan. Apalagi kalau mengurangi apa namanya babnya, ya, itu lebih parah lagi, gitu kan. Itu sampai tujuan pendidikan. Nah ini tujuan pembelajaran, ini kan tentunya saja nanti kan sama hanya dengan ketika kita mendefinisikan ataupun menarasikan dalam bahasa pendidikan untuk merumuskan KD menggunakan kata kerja operasional. Bisa menggunakan Bloom, Anderson, atau Cradwell yang sudah yang penyederhanaan dari Bloom Anderson ini silakan itu kan. Nah, di mana KKO Bloom? Itu pasti di internet Bapak Ibu Suster ketik saja KKO Bloom Anderson gitu akan muncul kedalaman materinya C1, C2, C3 sampai C6 itu kalau tidak salah. Nah, struktur mata pelajaran kembali bahwa struktur mata pelajaran ini kemudian diganti dengan struktur teladan karena ini kemungkinan pada bab 5 ini kan struktur sikap. Kurikulum berupa sikap, berupa core value, berupa naskah akademik yang diambil dari naskah akademik ini dan kemudian ini akan menjadi pedoman penilaian karakter. Nah, asumsi saya nanti terserah kebebasan dari kita. Nah, struktur kurikulum di mana? Standar isi yang kalau kita sebut sebagai standar isi itu di mana? Nah, apakah mungkin bisa di mana di bagian strategi implementasi itu kemudian kita masukkan di sini sebelumnya ada struktur kurikulum yang nanti kita akan ambil dari kurikulum 2022 ataukah nanti akan kita gabungkan di sini menjadi subbab di sini atau membuat bab baru. Yang pasti ini kan struktur teladan ini adalah struktur sikap. Kemudian nanti tentu saja ada struktur mata pelajaran ataupun struktur kurikulum ataupun standar isinya di mana dalam 1 minggu itu ada berapa jam. Hanya kan di pembagian jam di kurikulum prototipe kan tidak per minggu lagi tapi per tahun gitu kan. Maka kita diberikan kebebasan apakah itu akan dilaksanakan dalam minggu keberapa, bulan keberapa, yang pasti jam itu akan diatur per tahun seperti itu. Kalau sedikit saya baca yang ada di struktur kurikulum. Itu Suster Bapak Ibu, kemudian struktur teladan ya ini ngambil dari naskah akademik yang sudah panjang lebar kita bicarakan tadi sampai pada bab 5 tadi ya. Nah, yang bab 6 sebenarnya bab 6 di strategi implementasi ini kan kalau kemudian saya coba perhatikan ketika kita harus membuat sebuah intrakurikuler, pertama kita mau pakai yang kurikulum 2013 ataupun kurikulum prototype. Itu yang menjadi permasalahan. Yang kedua, cukup tidak kalau kemudian dalam waktu 2-3 hari ini kita akan membuat sebuah desain ataupun strategi implementasi intrakurikuler untuk 10 mata pelajaran. Itu yang menjadi permasalahan. Maka kemudian yang saya tangkap adalah bahwa sampai pada tahap ini minimal kita sampai pada tataran pemahaman konsep tentang strategi implementasi. Maka di sini kan dalam intrakurikuler berisi tentang penjelasan apa itu intrakurikuler, termasuk itu diambil dari sumber mana, maka harus ada footnote dan citasi, ada daftar pustaka, kemudian desain instruksional ketika kita guru-guru akan belajar, akan mengajar, tentu saja kan desain instruksional itu kan metode pembelajaran, teknik pembelajaran, maka menggunakan project base. Maka dijelaskan tentang desain instruksional termasuk model-modelnya, sintaks dari project base itu apa dijelaskan di sini. Jadi kita tidak membuat tentang pembelajaran project base akan sangat tidak cukup waktunya dan kemudian project base itu prototype, kurikulum prototype. Dan kalau intrakurikuler ya sekarang yang kita terapkan di sekolah kan masih kurikulum 2013, maka
tidak ada titik nyambung di sini gitu. Dan di sini penunjukkan jelas bahwa masing-masing bab dan subbab Sister Bapak Ibu itu ada petunjuknya, dijelaskan tentang desain interaksional termasuk model-modelnya. Nah, kalaupun kita menggunakan project base yang ini silakan untuk skemanya ya. Skema alurnya kita bisa menggunakan ini, atau mau menciptakan sendiri juga silakan. Atau kemudian mau ngambil dari internet juga saya kira tidak masalah. Jangan lupa kita harus ada citasi ataupun sumber-sumber pengambilan datanya itu harus disampaikan gitu. Project base, kemudian kan di sini ada project based learning, jelaskan termasuk sintaksnya. Satu tugas dapat dinilai oleh beberapa guru mata pelajaran. Dalam project guru mengacu pada nilai-nilai apa yang ditanamkan. Kan definisi menjelaskan, artinya bahwa bagaimana kita memahami konsep, bagaimana kita memahami konsep ini, dan bagaimana nanti dalam IHT bersama-sama untuk memahami kaitan dengan mulai dari strategi implementasi itu, mulai dari bahwa strategi implementasi dari kurikulum kita nanti akan mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler. Kan seperti itu. Maka ini harus kita pahami sebatas konsep pemahaman. Kalaupun nanti dalam perkembangannya kita sudah mampu untuk intrakurikuler kita harus terapkan dalam beberapa kegiatan sudah lengkap. Nah, itu puji Tuhan luar biasa sekali bahwa guru-guru selain kita bekali dengan pemahaman konsep ini, ternyata kita sudah bisa juga untuk memberikan gambaran kepada teman-teman kita untuk contoh yang realnya seperti itu. Nah, project base, kemudian project based teaching. Nah, ini yang kita diskusikan tadi bahwa untuk sekolah penggerak Pak Simarmata kan sampai pada project based learning. Hanya kita tambahkan di sini luar biasanya kekayaannya kan ada project based teaching. Jelaskan termasuk sintaksnya. Project based living. Jelaskan berikut sintaksnya. Ini kan ada semuanya. Kemudian ada critical thinking. Bisa mempergunakan model critical thinking yang lain. Nah, ini kan artinya kita hanya menjelaskan konsep-konsep ini, teori-teori tentang beberapa pendekatan pembelajaran ini. Itu computational thinking, ini diperkaya lagi dengan narasi-narasi, dengan sumber-sumber yang lainnya, algoritma, dan sebagainya itu. Nah, ini Bapak Ibu artinya bahwa bab 6 nanti yang kaitan dengan strategi dan implementasi ini kan bersama dengan narasumber, nanti kan akan kita bahas detail pada bulan Maret 2022. Kan seperti itu. Jadi yang saya bisa tangkap artinya bahwa kita semaksimal mungkin untuk mengupayakan, untuk memahami, dan untuk mengisi, dan untuk menarasikan semua yang ada di dalam kerangka kurikulum ini semaksimal mungkin yang kita bisa, yang kita mampu. Toh pun ketika pun sampai pada tahap pemahaman, tahap konsep-konsep pemahaman ataupun pemahaman konsep-konsep tentang yang ada di dalam kerangka kurikulum ini bagus. Kalaupun tidak sampai pada nanti bagaimana kita sudah mendesain intrakurikulernya, seperti itu. Karena mulai dari ini nanti kita akan bahas di 2022 seperti itu. Dan nanti ketika kita strategi implementasi ini yang akan kita implementasikan yang di IHT itu bukan kurikulum 2013 tapi kurikulum 2022 prototipe itu, seperti itu. Hanya untuk memahami kurikulum itu otomatis kita harus memahami yang namanya konsep pemahaman tentang intrakurikuler itu apa, desain instruksional itu apa, di dalamnya ada project base. Nah, artinya bahwa kita di awal ini sampai syukur-syukur kalaupun belum sampai pada keadaan real yang bersama yang sebenarnya kita mendesain sebuah kegiatan ataupun program-program sekolah, minimal kan kita ketika nanti pada POP di tahun 2022 kita sudah punya background of knowledge, kita sudah punya pengetahuan awal konsep tentang yang segala suatu informasi, segala suatu konsep teori tentang strategi implementasi itu benar-benar sudah dipahami oleh kita semua dan guru-guru semua, sehingga kita ketika nanti bersama dengan Mas Heri bahas tentang
strategi implementasi, membahas tentang struktur mata pelajaran, bagaimana membuat RPP, bagaimana di tahun 2022 kita sudah punya pemahaman tentang pengetahuan awal tentang ini. Begitu. Mungkin itu, Sister, Bapak, Ibu, dan Pastor yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian kenapa kok ini ada ekstrakurikuler, kokurikuler, atau kemudian suplemen kurikulum unggul, kok di sini ada ekstrakurikuler, kokurikuler lagi? Artinya begini, kemarin yang saya tangkap, yang namanya mulai dari ekstrakurikuler itu kan tidak termasuk dalam muatan ataupun struktur kurikulum intrakurikuler, tidak masuk dalam pelajaran wajib. Ini akan selalu berubah ekstrakurikuler ini. Tapi kalau yang intrakurikuler sudah pasti mungkin akan, selama itu tidak ada perubahan kebijakan tentang kurikulum baik oleh nasional ataupun sekolah sendiri, maka intrakurikulernya akan seperti ini. Maka kemudian ketika ini dibuat dalam dokumen tersendiri atau dokumen suplemen kurikulum, kalau kegiatan ekskul, kokurikuler, non kurikuler ini berubah, maka tidak akan mengubah struktur kurikulum yang inti, yang intrakurikuler ini. Seperti itu. Maka kemudian kenapa dia suplemen kurikulum itu di ekskul, kurikuler, dan non kurikuler itu ditempatkan pada bagian dokumen tersendiri disebut sebagai suplemen kurikulum itu. Mungkin itu Pak Simarmata, sedikit banyak apa yang coba kami bagikan kaitan dengan pemahaman kami, pemahaman saya tentang bagaimana kita membuat dokumen kurikulum ini, begitu. Mungkin itu sementara. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Wawan. Sister. Oh, Bu Lastri ya? Saya Pak. Ya. Sedikit tadi untuk yang SMP Regina Pacis, saya salut, kelihatannya kerja timnya bagus sekali untuk SMP Regina Pacis. Jadi untuk yang budaya, mencermati apa yang Bapak sampaikan, mungkin baik dalam budaya itu satu kalimat tetapi merupakan gabungan tiga apa ya Pak ya, tiga kajian ya, maksudnya tiga hal, yaitu keutamaan pelindung, keutamaan yayasan, dan kearifan atau budaya lokal. Itu dijadikan satu kalimat untuk yang budaya. Kemudian untuk yang tadi kolom indikator di SMP Regina Pacis, saya rasa itu baik tinggal dipoles sesuai dengan KKO itu, tapi lebih tepat yang tadi di indikator yang SMP Regina Pacis itu lebih tepat ke KD, lalu kemudian indikatornya lebih kepada aksi atau kegiatan yang dibuat. Jadi yang tadi siswa mampu itu dipindah dari indikator ke KD. Itu pikiran saya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan bab 5, dan bab 6. Bab 5 itu kan struktur teladan ya Pak ya, berarti khusus pada sikap. Kemudian untuk yang mata pelajaran wajib berarti munculnya, kalau berarti kita munculkan di bab 6 intrakurikuler. Betul. Apakah kita ada bayangan atau udah ada pegangan bagaimana struktur untuk mata pelajaran wajib tersebut yang selayaknya memang kita sudah harus masukkan di intrakurikuler tersebut. Padahal untuk struktur mata pelajaran wajib tahun depan ini kan kita belum jelas. Saya rasa betul untuk saya belum jelas. Sementara namanya kurikulum kita memang kita sekarang mau penekanan pada sikap atau teladan, tetapi untuk yang mata pelajaran wajib itu jelas tidak bisa ditinggalkan. Dan itu nanti sedapat mungkin kita munculkan di desain instruksional bahwa melalui satu proyek itu bahwa semua nilai bisa diperoleh. Semua mapel dan semua nilai bisa diperoleh dalam satu proyek. Bagaimana gambaran struktur mata pelajaran yang kita akan masukkan ke dalam intrakurikuler.
Apalagi Senin kita IHT. Sementara kalau untuk saya jauh betul persiapan rasanya untuk Senin sudah mulai IHT dan dikatakan bahwa sebaiknya kita sudah menyiapkan, katakanlah menyiapkan naskah kurikulum ini. Saya malah berpikir justru pada bagian-bagian tertentu itu memang baru akan terselesaikan dengan bantuan atau dengan kerjasama di dalam IHT. Seperti mungkin kita akan melengkapi, menyempurnakan pada bagian praksis moral, itu baik jika kita bahas bersama juga dalam IHT. Kemudian yang kedua, proyek yang base learning itu juga baiknya memang kita bersama dalam IHT. Dan satu lagi saya melihat pada laporan IHT itu ada prosedur standar mutu. Apakah itu juga memang harus muncul dalam laporan soft copy kita, laporan IHT? Kalau memang itu ada, itu juga tentu kalau saya tidak mampu untuk kami kerjakan tim saja, saya dan instruktur, itu juga apakah itu juga baik menjadi salah satu hal penting yang juga harus diselesaikan atau dikerjakan dalam IHT. Jadi praksis moral, lalu bagaimana bentuk project based learning-nya, lalu kemudian juga prosedur standar mutu yang saya lihat ada dalam laporan IHT. Dan berkaitan dengan IHT, saya sambung sekali. Saya melihat di situ bahwa jika ada biaya yang dikeluarkan, itu adalah mandiri. Tapi saya menjadi bingung dengan di belakang ada laporan tentang kwitansi pengeluaran dan lain-lain. Apakah ini berarti bahwa kita mengeluarkan dana bersifat talangan, kita keluarkan, lalu kemudian nanti dengan laporan kita nantinya akan mendapat penggantian semacam itu, ataukah memang hanya sekedar kita mengeluarkan lalu itu hanya dilaporkan bukti bahwa kita ada biaya dalam pelaksanaan IHT, dan kalau memang andaikan ini nanti dilaporkan dan ada penggantian, kita juga mesti mendapat informasi untuk satuan yang tetap dan jelas supaya nanti penggantiannya itu memang sesuai dengan apa namanya istilahnya SSB atau apa itu dengan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Terima kasih Pak.